Ya, anak-anak, kita akan segera memulai materi kita hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Terlihat untuk screen sharing-nya? Terlihat ya? Ya, ciri-ciri makhluk hidup adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Pendahuluan. Di lingkungan sekitarmu terdapat banyak sekali benda tentunya, ya. Contohnya yaitu mobil, motor, sepeda, sepatu, rumput, batu, dan kucing. Lalu bagaimanakah kamu dapat mengelompokkan benda yang ada di lingkunganmu tersebut? Apakah termasuk makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Nah, gimana? Ada yang sudah tahu belum cara mengelompokkannya? Nah, kalau belum begitu tahu nih, misalkan mobil itu makhluk hidup bukan ya? Motor itu makhluk hidup bukan ya? Kira-kira mobil makhluk hidup bukan? Coba mic-nya bisa di-unmute. Kira-kira Bukan. Motor makhluk hidup bukan? Bukan. Sepeda? Bukan. Bukan. Sepatu? Bukan. 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 Rumput? Makhluk hidup bukan? Gara-gara itu tumbuhan. Rumput itu tumbuhan, betul. Makhluk hidup bukan kalau tumbuhan. Ya, batu? Iya. Batu makhluk hidup bukan? Halo? Bukan. Bukan. Iya. Kucing? Bukan, Bu. Iya dong. Iya dong, iya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita itu termasuk makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Ya, yuk mari kita simak materi berikut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ternyata makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Lalu yang ketiga, bergerak. Dan yang keempat, tumbuh dan berkembang. Lalu yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Lalu yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Jadi mengeluarkan zat sisa itu nama lainnya ekskresi. Dan yang kedelapan adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau istilahnya disebut dengan adaptasi. Jadi ada berapa ciri-ciri? Sebentar aku. Kenapa? Nanti jangan di slide kedua dulu, aku mau catat. Ya, jadi betul nggak apa-apa. Jadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang disebut dengan makhluk hidup harus memenuhi semua ciri-ciri ini. Jadi, Ibu ulangi, makhluk hidup itu harus memiliki kesemua ciri-ciri makhluk hidup. Jadi 8-8-nya harus punya. Kalau salah satunya dia nggak punya, apakah bisa dikatakan makhluk hidup? Bisa atau tidak? Jawab dong, ayo. Kalau mau jawab di-unmute dulu nggak apa-apa. Bisa atau tidak? Kalau dia punya satu aja yang nggak dia punyai dari ciri-ciri makhluk hidup itu. Iya, dia tidak dapat dikatakan
sebagai makhluk hidup. Jadi, Ibu ulangi, Ibu tekankan lagi, yang dimaksud dengan makhluk hidup itu harus memenuhi kesemua ciri-ciri makhluk hidup ini. Jadi 8-8-nya harus dimiliki. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk PPT-nya ini nanti akan Ibu share di Google Classroom. Jadi kalau yang mau mencatat itu nanti bisa lihat di PPT yang akan Ibu share di Google Classroom. Ya. Kalau lanjut di ya. print screen nggak apa-apa kan? Kenapa, Nak? Di print screen. Di print screen nggak apa-apa. Lanjut ya. Kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama kita mulai dari bernafas. Apa sih yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas adalah proses menghirup udara. Udara itu kan kandungannya tentunya banyak gas-gas lainnya, tapi yang diperlukan di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah gas apa namanya? Oksigen. Ya. Setelah menghirup udara yang berisi oksigen, maka selanjutnya mengeluarkan gas yang namanya karbon dioksida sama uap air. Tuh. Jadi bernafas itu proses menghirup udara, yaitu oksigen yang digunakan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen akan digunakan tubuh dalam proses respirasi sel yang akan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Itu yang dimaksud dengan bernafas. Nih, O2, oksigen itu kan nama lainnya O2. O2-nya masuk, lalu dikeluarkanlah CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. Sampai sini paham ya mengenai proses bernafas? Jadi yang dinamakan makhluk hidup, dia harus bernafas. Apakah tumbuhan bernafas? Sekarang Ibu tanya, tumbuhan bernafas tidak? Iya. Iya, betul. Jadi tumbuhan itu selain melakukan fotosintesis, dia juga melakukan proses pernafasan. Lanjut. Memerlukan makanan dan minuman atau memerlukan nutrisi. Ya, setiap makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup tentunya. Makanan digunakan tubuh sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Ya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan proses yang namanya fotosintesis. Kenapa? Karena memiliki klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Sedangkan makhluk hidup lain yang tidak memiliki klorofil dapat memenuhi kebutuhan makannya dengan memakan makhluk hidup lain. Itu. Jadi, makhluk hidup yang punya zat hijau daun atau klorofil, dia bisa melakukan proses fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dia bisa membuat makanan sendiri. Makanya disebut dengan makhluk hidup autotrof. Sedangkan hewan dan manusia karena tidak bisa membuat makanan sendiri, maka dia disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Bagaimana untuk proses pemenuhan makanannya? Hewan dan manusia akan memakan makhluk hidup lain. Itu ya anak-anak. Jelas ya sampai sini? Kalau jelas kita lanjut. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Setiap makhluk hidup melakukan pergerakan. Pergerakan manusia dan hewan dapat dengan mudah diamati. Kenapa? Karena manusia dan hewan dapat bergerak berpindah tempat. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah kalian pernah lihat tumbuhan bisa berpindah tempat? Pernah tidak? Ada yang pernah lihat tidak tumbuhan bisa jalan pindah tempat? Tidak kan? Dia selama hidupnya selalu posisinya sama. Kalau ditanam di depan rumah,
maka selama dia hidupnya akan selalu di depan rumah, nggak mungkin tiba-tiba jalan pindah ke belakang rumah. Kalau gitu tumbuhan termasuk makhluk hidup tidak? Termasuk. Kenapa? Karena tumbuhan juga bergerak, namun tidak berpindah tempat. Ibu ulangi. Tumbuhan melakukan pergerakan, tapi pergerakannya tidak berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Nih, contoh pergerakan tumbuhan yaitu misalkan tunas pada tumbuhan selalu tumbuh menuju cahaya matahari. Tuh, jadi kalau kita taruh nanam-tanaman nih, sedangkan cahaya mataharinya selalu dapatnya dari sebelah kanan. Otomatis nanti tumbuhnya tidak ke atas lurus, tapi dia akan berbelok ke arah kanan karena cahaya mataharinya dari kanan. Seperti itu. Itu contoh pergerakan tumbuhan. Dan contoh lainnya adalah akar bergerak menembus tanah. Tuh, ya. Bedanya gerak pada hewan, manusia, dan tumbuhan adalah seperti itu. Lanjut ya. Oke. Tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dengan berkembang? Tumbuh itu adalah proses perubahan ukuran. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Itu bedanya. Ya, jadi kalau tumbuh itu perubahan ukuran, misalkan jadi lebih besar, lebih tinggi, ya. Sedangkan berkembang menuju kedewasaan. Awalnya misalkan bayi, balita, anak-anak, dewasa, jadi tua itu. Contoh tumbuh nih adalah manusia mengalami pertumbuhan tinggi badan dan perubahan massa tubuh. Lalu sedangkan contoh berkembang adalah proses metamorfosis pada kupu-kupu dari telur, ulat atau larva, kemudian pupa atau kepompong, lalu jadi imago atau kupu-kupu dewasa yang bisa terbang. Itu. Jadi kalau tumbuh itu dia sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau berkembang dia sifatnya reversible atau bisa kembali ke bentuk semula. Itu seperti itu ya. Contohnya kan kalau berkembang misalkan kupu-kupu dari telur jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu dewasa. Nanti kupu-kupu dewasa kawin, kemudian bereproduksi menghasilkan telur lagi. Telurnya berkembang lagi jadi ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa lagi. Jadi bentuknya siklus begitu seterusnya. Sedangkan kalau tumbuh dia nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Contohnya awalnya kita waktu bayi ukurannya 50 cm. Lama-lama tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Apakah kalau udah dewasa bisa kecil lagi jadi bayi? Bisa tidak? Tidak bisa. Itu bedanya tumbuh dengan berkembang. Lanjut. Ciri berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi adalah proses menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ya, itu yang disebut dengan berkembang biak. Perkembangbiakan pada tiap makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu bisa secara vegetatif dan generatif. Apa bedanya? Perkembangbiakan vegetatif adalah proses terbentuknya individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah proses terbentuknya individu baru dengan melalui proses perkawinan. Tuh, jadi intinya berkembang biak itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan agar jenis atau spesiesnya tidak punah di muka bumi ini. Ini contohnya ya, ayam akan bertelur menghasilkan anak-anak ayam untuk mempertahankan jenis ayam. Lalu, ciri berikutnya adalah peka terhadap perangsang atau nama lainnya, istilah lainnya adalah iritabilitas. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas adalah proses menanggapi respon dari suatu rangsangan yang diberikan. Contohnya apa?
Misalkan ketika kita terbentur, misalkan kejedot, terbentur, kena pintu nih, siku kita, maka siku kita akan sangat terasa nyeri atau sakit. Lalu misalkan ketika kedinginan, maka tubuh kita akan menggigil, ya, otomatis kita refleks langsung ambil selimut atau ambil jaket. Lalu ketika tumbuhan putri malu disentuh, nah dia akan otomatis peka dari sentuhan tersebut, daunnya akan menutup. Ini contohnya. Itu masih banyak lagi contoh-contoh peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Lanjut. Ciri berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Istilah lainnya disebut dengan ekskresi. Tentunya tubuh kita itu, tubuh dari suatu makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya agar tidak mengalami keracunan atau kemas. Nanti kalau nggak dikeluarin zat sisanya bisa racunnya numpuk lalu bisa menyebabkan kematian. Jadi sangat penting sekali proses ekskresi ini. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan. Jadi harus dikeluarkan dari tubuh. Contohnya apa? Di sini adalah pengeluaran keringat, pengeluaran urin, ya, karbon dioksida, dan H2O atau uap air. CO2 dan H2O itu adalah sisa dari pernafasan. Lalu ini sudah jelas di tubuh kita dikeluarkan. Lalu apakah tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa atau ekskresi? Coba dijawab. Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa tidak? Halo, anak-anak. Di-unmute coba, biar terdengar suaranya. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa juga tidak? Iya. Ya? Iya, jangan ragu-ragu jawabnya. Harus yakin. Iya, kenapa? Karena kan, ya tepat. Karena tumbuhan juga tadi kan bernafas, jadi dia pasti mengeluarkan zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Selain itu, biasanya kalau pagi-pagi nih kalian keluar rumah yang ada rumputnya, itu di ujung-ujung daunnya itu ada tetesan-tetesan air. Itu disebut dengan gutasi. Nah, gutasi ini adalah peristiwa pengeluaran uap air. Kalau kena suhu dingin, otomatis yang tadinya uap, dia jadi air, proses mengembun. Nah, itu adalah contoh peristiwa ekskresi pada tumbuhan. Namanya gutasi ya. Lanjut. Ciri terakhir pada makhluk hidup yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau istilahnya disebut dengan adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan tumbuhan yang hidup di tempat kering, contohnya di gurun atau padang pasir, maka tumbuhan tersebut akan beradaptasi dengan cara apa? Dia memiliki daunnya sempit, bisa tereduksi jadi duri. Kaktus contohnya, dia daunnya itu dia berubah jadi duri. Dan biasanya batangnya itu tebal dan dilapisi lilin. Ini untuk apa? Untuk mengurangi penguapan air, karena sumber air di gurun itu sangat terbatas. Jadi biar tetap hidup si kaktus tersebut. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, di air, biasanya memiliki daun yang bentuknya lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Contohnya teratai, ya, dia daunnya lebar dan tipis. Nah, ini contoh lain. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa, ayo? Daun. Daun. Apakah cuma daun saja di gambar ini? Atau ada makhluk hidup lain? Kayunya, batangnya. Ada batangnya. Selain itu? Ada belalang. Iya, tepat. Ini nih kalau kalian lihat dengan detail, ini ternyata ada belalangnya nih. Namanya ini belalang daun. Dia melakukan proses kamuflase.
bentuk tubuhnya mengikuti bentuk daun. Kenapa? Agar dia dapat bersembunyi dan terhindar dari Predator. pemangsa atau predator yang akan memakan dia. Jadi ini suatu proses untuk mempertahankan diri yang disebut dengan adaptasi. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Karena selesai materi kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Coba diulangi. Ciri-ciri makhluk hidup tadi jumlahnya ada berapa? 8. 8 apa 7? 8. 8. 8. 8. Kan, satu apa? Bernafas. Nafas. Bernafas. Bergerak. Juga Bergerak. Memerlukan makanan. memerlukan makanan. Lanjut, apa lagi? Bukan minum. Memerlukan makanan minum sama tadi. Terus Punya zat itu. Tumbuh dan berkembang. sudah berkembang. Apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Sama tadi ada yang bilang mengeluarkan apa? Mengeluarkan Zat sisa. bisa. Nama lainnya apa? terhadap perangsang. Ekskresi. Iya, ada yang jawab juga peka terhadap rangsang atau irit. Menyesuaikan diri. Tepat, menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, namanya adaptasi. Itu ya. Jadi ada 8 apa 7? Ulangi. 8. 8. Nah, sekarang di sini ada kegiatan yang akan kita lakukan. Namanya LKPD 2. Ini kita kerjakannya bareng-bareng saja. Terlihat tidak di screen sharing-nya? Terlihat. Terlihat ya? Udah ganti dari PowerPoint jadi ini ya, LKPD ya. Kita akan mengklasifikasi benda hidup dan benda tak hidup. Alat dan bahannya apa? Benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar kita. Lalu ada lembar pengamatan. Langkah kerjanya, kita amati dan catat benda-benda alamiah yang ada di sekitar. Nih, lalu kita catat hasil pengamatannya di data pengamatan atau tabel pengamatan. Kita bareng-bareng aja. Kita isi 5 nama benda yang ada di sekitar kamu. 1, apa? Ada apa? Pensil. Pensil. 2, Laptop. laptop. Benda makhluk hidupnya ada tidak di sekitar? Coba sebutin. Ada kucing. Adek. Kucing. Tikus. Satu lagi. Yang hijau-hijauan ada nggak di dekat rumah? Mut. Tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan. Ikan. Pohon. Pohon. Pohon apa? Pohon apa? Matoa. Matoa. Ada yang punya matoa? Aku. Iya, nggak apa-apa. Pohon ceri. Matoa, udah cukup 5 aja ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Pensil, apakah pensil bernafas? Tidak. Enggak. Tidak. Sorry. Enggak atau tidak? Tidak. Tidak. Bentar. Tidak. Biar kelihatan jelas. Kelihatan ya, nggak terlalu kecil kan ya hurufnya? Iya, Kelihatan kok. iya, pensil Kelihatan. itu tidak bernafas ya, Nak. Bergerak tidak pensil? Tidak. 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 Ngelek. Dijadiin besar aja. Ya. Apa sih kayak ada tali gitu yang sayang dari Ya, pensil tidak bergerak. Tumbuh dan berkembang tidak pensil? Tidak. tidak. Berkembang biak tidak? Tidak. Tidak. Ya. Pokoknya enggak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Tidak. Peka terhadap rangsang? Tidak. Tidak. Adaptasi? Tidak. Ekspresi? Tidak. Tidak. Tidak semua ternyata. Apakah pensil dikatakan makhluk hidup? Tidak. Tidak. Nah, Bukan. lanjut, laptop. Bernafas tidak? Sama. Sama semua ya? Sama Tidak. pensil? Ya, tidak. 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 Semuanya tidak. Tepat sekali. Kita langsung isi. Semuanya silang. Tidak. Ke pipis aja, ke pipis. Kucing. Bernafas tidak kucing?
Pernapas. Iya, semuanya Iya. iya, semuanya iya. Semuanya iya, kok Semuanya iya, benar. Semuanya Iya. iya. Sepakat, Iya. sepakat ya? Iya. Iya, semuanya iya. Pokoknya iya. Iya. Benar nih. Semuanya iya. Nah, Kalau tikus, Tikus juga sama. Semuanya sama iya. semuanya iya. Oke, Iya, sepakat ya. iya. Ya. Mata juga. Sekarang pohon, bernafas tidak? Pohon matoa. Iya. Bergerak, Iya. 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 dia bisa berpindah tempat tidak pohon? Tidak. Tidak. Tapi bergerak, Bergerak. Bukan bergerak. Iya. Gerak. Tidak. Jangan ragu, bergerak atau tidak? Tidak. 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 Masa? Jawabannya iya. Bergerak. Bergerak. Setelah sinar Walaupun matahari. pohon tidak berpindah tempat, tapi dia bisa melakukan pergerakan kayak tadi yang Ibu contohkan. Bergerakkan misalkan Yang ke arah kanan, itu kan mengikuti sinar cahaya matahari. matahari, Kalau seperti itu ya. Itu juga bergerak kok. Tumbuh dan berkembang tidak? Iya. Iya. Berkembang biak? Iya. Iya. Memerlukan nutrisi? Iya. Makan dan minum juga kan dengan proses yang Iya. namanya fotosintesis. Iya. Sintesis. Apakah terhadap rangsang? Iya. Iya. Kalau Iya. pemanasan nanti dia akan Iya. gas Iya. ya. Iya. Ada detak. Dan ekspresi Iya. Ekspresi semua. Iya. Iya, semua Iya. iya ternyata. Ada. Nah, Pasien tabelnya COVID. sudah kita Iya. Sekarang pertanyaannya, dari hasil pengamatan tadi, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Ada tidak? Banyak. Banyak. Ada. Kucing. Ada. Benda apa saja yang tadi dia tabel yang termasuk makhluk hidup? Kucing. Pohon matoa, kucing sama Kucing, tikus. tikus, dan pohon Matoa. kecoa. Dan kecoa. Kecoa, iya. Kecoa, kecoa. aduh. Tapi kan tidak ada di tabel yang kita amati tadi ya. Iya. Terlalu Apa kuat. saja yang bukan makhluk hidup? Kecoa terbang. Pensil, laptop. Pensil dan laptop. laptop. Iya. Pensil dan laptop bukannya bisa gerak ya kalau kayak gempa gitu. Bisa bergerak. Ya, ada pertanyaan bagus nih. Pensil dan laptop katanya apa bisa bergerak? Mana? Terus kalau kita Laptop emang bisa kayak bergerak? bisa, kan digini-giniin tuh. Iya, kalau digerakin. Misal. Laptop Itu bisa kan digerakin. Tapi Tapi kalau dia misalnya hidup bergetar, yang lain tidak. itu termasuk bergerak nggak sih? Auto bergerak. Contohnya misalkan nih, mobil bisa bergerak tidak? Bisa. Bisa, asal ada bensin. Iya, asal ada bensin Ya, tapi kan nggak dan mungkin ada gerak supirnya. sendiri, harus dikendarain. Tapi dia nggak bisa melakukan ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Jadi kan makhluk hidup ke-8-nya harus punya. Berarti mobil itu Ntar, Bu, makhluk hidup Bu, atau bukan? Bukan. 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 Kalau Itu mobil ya. otomatis itu gimana dong? Itu kan nggak Dia ada mobil otomatis bergerak. Tapi mobil bisa bereproduksi tidak? makan bensin. Tidak lah. Tidak. Bisa tumbuh tidak jadi besar. Misalnya kita punya mobil sedan, lama-lama jadi truk. Lebih baik. Nggak bisa. Tidak ya. Jadi mimpi. Iya, jadi kalau dia Mama tidak pakai memenuhi ke pulsa. semua ciri-ciri makhluk hidup, jadi tidak dapat Bu, untuk yang dikatakan tugas makhluk yang ini, hidup. boleh nggak kalau misalnya ada yang sama ininya? Apanya? Kayak makhluk hidup atau bukan makhluk hidupnya, boleh ada yang sama nggak? Maksudnya gimana? berapa Nih, gitu? sama gimana? Benda-bendanya? Iya. Oh, boleh, tapi cari yang lain kan masih banyak ya. Iya. Iya. Aku nyarinya itu kan gara-gara kan multiflu sama kan yang di rumahku semua. Nanti coba lihat. Semuanya itu ungkapin ada di rumahku, tikus di ada, muka kucing banyak ada, kok. Ya. foto ada. Ya, lanjut Terus ya. itu Berdasarkan yang hasil tadi. kegiatan tadi, kesimpulannya bagaimana? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? 8. 1. Bernafas. 2. Bergerak. Apalagi? Memerlukan makanan. Minum atau memerlukan makanan. Lanjut. Berkembang biak. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan Adaptasi. berkembang. Betul. Adaptasi. Adaptasi. Pinter. Apalagi? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Nama lainnya apa? Tidak. Iritabilitas. Keluarga jadi bisa.
Kenapa? Mengeluarkan zat sisa. Bagus sekali. Bu, di situ, Bu. Mengeluarkan. Bentar. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah lengkap semua. Itu kegiatan yang sudah kita lakukan. Berarti semuanya udah pinter-pinter ya, udah paham. Bu, dikerjakannya boleh di kertas saja nggak? Apanya? Ini. Ini untuk tugas ini kita sudah bahas bareng-bareng ya, Nak. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan. Yang harus kalian lakukan, nih kita masih ada waktu 24 menit lagi. Kita kan sampai 9.30. Yang harus kalian lakukan setelah ini, menjawab kuis. Ada beberapa soal yang harus kalian kuis. Yang harus kalian jawab, sorry. Ibu akan memberikan kuis melalui Google Classroom. Ya, silakan sekarang boleh leave dan kembali ke Google Class untuk mengerjakan kuis tersebut. Terakhir mengumpulkan kuisnya sampai 9.30. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Jadi sekarang kita istirahat. Jelas. Sekarang boleh leave Zoom dan kembali ke Google Classroom untuk mengerjakan kuis. Oke, silakan. Berarti waktu itu 9.30 itu malam kan? Bu Idia. Kenapa?